Jadi gini ya, itu tuh sebenarnya tuh tahapan sih. Kayak kita tuh nerima kayak the 5 stages of grief. Lo nih ya Bek ya, dengan lo kayak gini, keselnya gue sama orang itu pindah ke lo. Ternyata CA itu salah satu gejala yang paling khas itu adalah fatigue. Capek. Lu banyak merasakan kelelahan. Kita ketemu lagi di Deep Talk. Kali ini episode Deep Talk, makanya ada yang berbeda. Ada yang kita deep, punya deep. tamu yang akan kita obrolin deep banget. Ini kita mau ngomongin soal gini kan, kita podcast buat para ibu-ibu. Ini kan kalau kita ngomongin soal ibu-ibu pernikahan ini, kita kan punya janji di saat kita menikah bahwa kita dalam senang, dalam susah, ya kan, dalam sakit, dalam senang, ya kan, pokoknya sampai maut memisahkan. Nah problemnya ini kan kayak kalau di saat awal kita menikah kita mengucapkan itu, oke, senang susah tuh kayaknya banyak yang bisa melewati. Iya, bener nggak? Bener nggak? Kalau senang susah ya. Tapi dalam sakit, dalam sehat. Ya kalau lu masih umur muda ya banyak sehatnya sih. Bisa sakitnya flu atau sakit cuma sekedar encok perkaranya ya kan ya. Tapi kalau lo pasangan lo di saat lo menjalani pernikahan dan pasangan lo sakit dan kita ngomongin sakit yang berat, apakah semudah itu menjalaninya? Kalau cuma sakit, gini deh, kalau kayak gue sakit mah aja gue rewel, ya kan? Lu Iya pasti sama tiba-tiba manja, demanding ya, pasti menuntut pasangan untuk bisa ngertiin kita lagi betul. sakit. Nah bertahan bisa kuat ya dalam sebuah rumah tangga di saat pasangan kita mungkin dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi sakit, itu tuh butuh apa ya, usaha yang luar biasa. Karena kan di saat itu kan kita harus support pasangan kita, bukan cuma sekedar ada buat mereka, kita juga ngerawat fisiknya mereka. Nah apa ya, aduh gue sih udah gak bisa ngebayangin dan gak berani ngebayangin gitu kan ya. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol spesial banget, tamu kita ada Bu Bek kita panggilnya. Ibu Rebecca Tumewu. Bu Bek apa kabar? Baik, Angie, Muna, Nisha, Nola. Satu lagi mana? Satu lagi di anak. Biasa ya. Ibu ya. Betul. Oke. Nah, kenapa kita di sini hadir bersama Bu Bek? Bu Bek ini mungkin kalau Sweet Moms ngelihat sosial medianya ngalamin banget, kita melihat masa-masa di mana suami Bu Bek, Kak Irwan itu sakit kanker. Ya, Kanker apa Bu Bek? setahun yang lalu. Jadi di tahun 2025 yang lalu, pokoknya Irwan didiagnosa kanker. Kankernya itu namanya ampulari karsinoma. Aduh, jadi dia adalah jadi kankernya itu adanya ada selang kecil penghubung antara pankreas dan usus gitu. Itu dia adanya di situ. Quite rare ya, termasuk termasuk tipe yang langka gitu. Dan ketemunya itu ya, dia sakitnya ini gitu, kankernya ini, itu tuh makan waktu yang cukup, lama, makan proses yang cukup panjang, menegangkan, membuat deg-deg banget gitu, karena sebelumnya tuh Irwan tuh didiagnosanya, jadi berdasarkan PET scan, kan kanker kan dilihat ya antara biopsi sama biasanya PET scan dulu gitu. Nah di PET scan itu kan gambarnya tuh akan kita lihat gitu, ada yang nyala enggak nih gitu. Kalau dia nyala terang, itu artinya dia ada di situ kankernya, ada sel kanker di sana. Nah waktu pertama dokter, waktu itu kita consult ada 3 dokter di Singapura, kita membawa hasil PET scan. 3 dokter mengatakan ini kanker pankreas. Dengan ya karena deket situ kan tadi kan, posisinya kan. Karena dia besar dia nyalanya tuh benar-benar di ujungnya si pankreas. Tetapi setelah diproses dan lain-lain, cek DNA dan lain-lain, DNA CA-nya apa gitu, ternyata
itu bukan kanker pankreas, tapi yaitu tadi ampulari karsinoma. Kemudian subtype-nya, aduh ribet banget deh. Ada subtype-nya intestine, artinya dia tuh sebenarnya DNA-nya itu selnya itu dari kolon. Gitu. Oke. Nah, tapi waktu pertama dibilang kanker pankreas itu tuh benar-benar karena kalau gue sih nggak kepikiran ya, gue sih nggak kepikiran nanya sama dokter, dok berapa lama lagi kayak di film-film ya nih. Tapi kalau suami gue tuh si Irwan tuh bener-bener kayak nanya gitu loh, Nji. Irwan yang nanya? Irwan nanya, so ya how long gitu. Berapa lama bisa bertahan? Iya, berapa lama. Dokternya yang 2 nih ya. Yang 2 itu bilang ya 8 bulan deh. Gitu. Oh my God. Aduh, Beneran 8 bulan. serius? Beneran Boy. boy, itu tuh 8 bulan. Nah, kalau dokter yang 1, dia nggak jawab. Dia bilang, terus suami gue bilang, katanya 8 bulan. Kata dokter yang ini, dia bilang, well, ya statistik menyatakan demikian. Tapi kalau untuk gue, nih dokternya ya, this is why we chose him as our doctor gitu, as our oncologist. Dia bilang, ya kalau mau bicara statistik ya bisa jadi demikian, tapi jangan ngomong statistik dia sama gue. Dia bilang gitu, when you started your therapy, pokoknya di saat lo mengobati diri lo, mulai mengobati diri lo, tetap chance-nya itu 50-50. Oh itu menenangkan dong. Ya, akhirnya Dan kita logik ya. Iya. Iya, benar jadi sih. dokter ini pinter lah ya, komunikasinya bagus dan lain-lain. Jadi pada waktu itu kami memilih dia untuk menjadi dokternya Irwan gitu, si dokter ini gitu. Nah jadi awal itu dibilangnya 8 bulan nih sisa hidupnya. Aduh, jadi kan gimana nih? Nah, Bu Bek, Ya. sorry, Bu Bek udah berapa lama Mas Irwan sakit sampai sekarang 2025 berarti udah jalan berapa lama? Setahun ya? Pak, ya? 2025, iya setahun. 2026. 2002. Jadi Berarti- mulainya tuh benar-benar 2025. Berarti Nis. 1 tahun ini ya? Iya, Satu tahun ini. berjalan. 1 tahun berjalan. Apa sih yang Bu Bek rasain? Apakah pasti akan ada impact ke dalam Oh, rumah banget. tangga, Ya. hubungan, Oh, iya, relationship iya, iya, antara iya. Bu Bek sama Iya, Mas Irwan? Iya, iya. Apa yang paling berat banget ketika Bu Bek harus menguatkan Mas Irwan, tapi satu sisi aduh gila. Itu kayak karena gini Bu Bek, Iya. aku pernah mengalami waktu itu baby sempat salah diagnos. Oke. Jadi waktu itu dia di CT scan, tiba-tiba CT scan tuh yang lapis-lapis ya, yang berapa di slice. Iya, ada CT scan, ada PET scan. Nah kalau ini baby Sekarang saya ahli per scan. benar. Waktu itu dalam tahap baby tuh ada sakit tapi masih diobserve. Terus CT scan berlapis-lapis itu tuh katanya lebih bisa melihat ada apalah Iya, dengan iya, penyakitnya itu. Tiba-tiba disimpulkan sama si dokter yang meriksa CT scan itu ada lesi. Oke, lesi. Wah, itu konotasi aku udah langsung kayak oh my god, ini berarti bakalan menuju ke CA kan. Itu aku udah nggak tahu kayak apa di kamar mandi nangis sendiri, baby masuk terus aku langsung hapus-hapus. Kenapa? Aku udah mikir yang enggak Bu Bek. Iya, iya, iya. Aku Stres udah pasti ya. mikir kayak wah gila nih kayaknya rumah tangga gue kayak wah gimana nih anak-anak gue apa semua langsung Iya. keluar di pikiran aku. Ini Overthinking, Bu iya. Bek yang emang udah Keluar udah tuh. keluar dan pasti dan ternyata alhamdulillah waktu itu ternyata salah Iya, diagnos gitu. iya, loh. iya. Nah Bu Bek gimana itu? Jadi Iya, gini iya, ya, benar. itu Itu tuh tuh. sebenarnya tuh tahapan sih. Kayak kita tuh nerima kayak the 5 stages of grief gitu ya. Jadi gini, pertama pastinya kita semuanya kaget lah, kaget. Ya kan ini menjadi journey aku dan Irwan gitu ya. Anak-anak tuh waktu itu masih, pokoknya papa sakit. Pokoknya inget banget, itu tuh pertama kali gue sampai udah mulai lupa-lupa, tapi yang ini inget banget gitu ya. 15 Januari, Irwan tuh di 2025 ya. Waktu 15 Januari itu Irwan pulang dari Perth ya ke Jakarta. Nah di Jakarta di Perth itu kita udah balik duluan waktu itu aku sama Tara. Nah Irwan tuh udah bilang kok gue banyak gak enak badan ya Bek gitu. Ada 3-4 kali drop lah waktu di Perth itu. Gak enak badannya itu Nggak kayak enak apa? badannya nih kayak gini.
kadang-kadang kayak meriang. Sempet ada diare sekali, tapi diare juga Light bukan ya? yang very very light, very very mild. Beneran loh. Kayak common problem saja ya. Iya, orang masuk angin Iya. aja ya. Nah, tapi Mon nih ya, setelah kita kilas balik agak jauh setahun 2 tahun, memang setahun 2 tahun itu sebenarnya kayak nggak usah setahun 2 tahun, setahun lah gitu ya. Irwan tuh ada beberapa kali mondar-mandir rumah sakit, tapi tidak pernah ditemukan persis dia kenapa. Oke. Dan tahu nggak? Keluhannya Ini bukan, apa? Ini bukan Mondar-mandir. nakut-nakutin. Iya. Gue bukan nakut-nakutin. Tapi we have to be aware. Karena ini aku udah ngalamin. Tapi diomongin gitu, jadi takut. Jadi ya, CA itu ternyata kan kita kan mikir kan, oh gejala CA ada tumor, ada benjolan, ada lesi, ya, ada ini, ada itu. Terus turun timbangan banyak, benar, turun timbangan banyak. Tapi lu nggak ngalamin turun timbangan waktu itu ya. Nah, kemudian ternyata CA itu salah satu gejala yang paling khas itu adalah fatigue. Capek. Lu banyak merasakan kelelahan, gangguan tidur, ya, susah tidur. Bener, memang ini adalah ciri-ciri yang sangat lazim dimiliki oleh kita kan pada Kayaknya pada semua- umumnya kan. Aku udah tuir aja gitu biasanya ya. Kalau kita menuju tuin kan kita susah tidur Nah, sama makanya, tuh. nah itulah pentingnya kita itu rajin melakukan screening. Jadi di usia-usia tertentu itu tuh udah nggak bisa dihindari. Let's do a very atau more detail screening. Tapi bukan nakutin ya. Nah, anyway, balik lagi ke si Irwan. Jadi dia tuh dari tanggal 15 Januari dia pulang dengan banyak keluhan. 16 Januari dia cek darah. Tapi dia emang biasa cek darah karena kan ya cek kolesterol, cek asam urat gitu kan. berarti ya. Iya, lumayan. Tensi gitu kan. Nah, habis gitu kok SGPT SGOT-nya tuh tinggi banget. Nah, jadi akhirnya aku bawa dia ke salah satu prof terkenal lah di Jakarta. Nah, dicek. Oh iya, kata profnya gini, kita jagain hatinya dulu deh ya. Kan SGPT SGOT kan fungsi hati. Nah, kita jagain dulu. Nah, itu tuh pokoknya ini ya, bertahap. Dari melakukan USG ada nodul di hatinya. Udah kelihatan Ada 2 tuh. ya, ada. Nah, oke, nextnya apa? Nextnya PET scan untuk mengetahui nodul ini apa. Iya. Isinya air namanya kista. Iya. Isinya padat namanya tumor. Oke, PET scan. Hasilnya tumor. Padat. Jadi step berikutnya adalah mengenali tumor ini ganas atau tidak. Ya. Dengan apa? PET scan. Nah, begitu PET scan, menyala PET scan-ku itu dalam real banget gitu. Nah, terus profesor mengatakan, oke, this is the time, ini adalah waktunya untuk kalian konsul ke bagian onkologi. Gitu. Nah, udah kita memilih untuk ke Singapura. Bukan karena kita merasa di sana pasti lebih hebat, bukan sama sekali. Tetapi karena memang kita punya beberapa informasi tentang dokter itu di sana. Kita tuh bingung banget. Lo bayangin ya, ternyata ya, beneran lo, gue tuh ngalamin. Ternyata kita tuh begitu suruh nentuin dokter, kalau lo nggak biasa. Aduh bingung sekali. Dokter yang mana, siapa yang bagus, itu tuh Rumah gila. sakit mana. Nah, itu aja udah stres sendiri. Iya. Asli, gue itu waktu di awal-awal paling takut salah menentukan pilihan untuk Irwan. Gitu sebagai pendamping ya. Nah udah, akhirnya kita ke Singapura itu dengan pilihan 3 dokter yang akhirnya semuanya mengatakan itu. Tapi kemudian kita memilih dokter yang satu ini dan disitulah akhirnya ketemu dan lain-lain. Nah, bagaimana perasaan waktu itu? Nah, bingung pasti. Bingung banget. Kemudian sedih. Mental breakdown gak Ya, sih? Nah, itu dia. Iya, tetapi gini Miss, kita itu memang perempuan, laki-laki juga mestinya sih. Kita itu punya kayak gini nih, kalau lo nggak dengan pasangan, kalau lo lagi nggak kuat, biar gue yang kuat. Iya. Betul. Kalau lo lagi Otomatis gitu ya? nggak bisa mikir, sini coba gue yang mikir. Sebentar. Itu tolong di highlight. Kalau lo lagi nggak kuat, biar gue yang kuat. Iya. Itu harus di highlight. Ah, ah. Ya. Makanya kadang-kadang kita perempuan harus dulu
aku lagi nggak kuat loh. Iya. Akhirnya di take over ya. Iya. Nah, jadi waktu itu tuh banyak yang mengatakan, oh lu nggak boleh lo kelihatan sedih di depan dia. Iya. Kalau kita udah sedih bareng. Kalau aku sama Irwan waktu itu udah sedih bareng aja. Kita nangis tiap pagi, nangis tiap malam mau tidur nangis. Bareng. Tapi Bareng. tunggu, Gak ada yang tapi- diumpetin ya? Nggak ada. Tapi merasa itu jadi menambah beban nggak? Iya. Kadang-kadang ada dilema itu nggak sih? Enggak, karena waktu itu kalau aku ya, gue tuh merasa sedih dan putus asa dan feeling very low itu manusiawi kok. Iya benar Iya sih. sih. Benar. Gitu, manusiawi, nggak apa-apa. Ya udah, mumpung dia juga nangis, gue nangis aja juga. Oh iya. Jadi Pelukan kalau deh tuh ya. Iya. Nah, tapi gini. Nah, pokoknya itu udah lewat. Aduh, kalau kalian tahu ya, pernah nggak sih kalian tuh, ya nggak tahu ya. Kalau gue tuh udah pernah ngalamin gimana tiap hela nafas gue aja gue cuma bilang, aduh Tuhan, tolongin dong Tuhan ini apa gitu. Itu tuh, wah udah deh ya, udah sedih, udah lewat gitu. Tapi ya itu kita nangis sama-sama apa. Jadi kalau dibilang gimana sih gitu ya, kalau aku ngerasa bahwa dari perjalanan ini sebenarnya banyak hal baik juga. Jadi kalau dulu aku nggak pernah lihat Irwan berdoa, ya. Dia selalu mengatakan urusan gue sama Tuhan itu urusan gue. Orang nggak perlu lihat, gitu. Tapi sejak itu kita doa sama-sama. Oh. Gue nggak pernah lihat Irwan tuh serajin itu lah berdoa. Jadi memang ya kadang kita manusia ya, memang mesti diingetin untuk selalu sadar bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari kita gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ada saat-saat dimana ya udah nggak ada yang lain, hanya bisa kita bersandarnya sama Tuhan, gitu. Nah jadi itu tuh, jadi apa ya? Justru dengan perjalanan bersama kanker ini, gue dan Irwan dan juga anak-anak, pada akhirnya ini menjadi satu perjalanan yang penuh dengan rekonsiliasi manis. Gitu. Tapi, nah ini ya, tadi kan waktu kita belum mulai syuting, si Angie bilang gini kan, Bubek tuh kan positif banget Iya, ya. Nah, iya. Nah, emang iya sih. Kita tuh tunggu cerita dulu. Iya. Jadi Becky Tumewu yang gua kenal gitu ya, dan mungkin sebagai Udah lama orang yang banget kenal, ya. selalu bisa melihat Bubek tuh dalam kondisi positif selalu, apapun yang terjadi Ya, energinya tuh selalu Iya, positif. Iya, selalu positif. Kalaupun ada sesuatu pasti bisa mengambil dari angle positifnya. Iya. Betul. Nah, ini Iya, gimana? mungkin itu menjadi Ya. bukan mungkin, pasti. Ya. Itu adalah blessing, one of the blessings that I have gitu ya. Ya. Karena gini, waktu itu Irwan tuh lebih banyak berpikir kalau gue pergi sampai, lo tahu kan gue punya kakak si Riyad itu ya. Si Irwan tuh sampai bilang gini, Bek kalau gue udah nggak ada, paling tepat Riyad tuh tinggal sama lo. Ya, Udah sampai mikirin gitu. Udah, Irwan tuh udah ngomongnya gitu. Tapi gue tuh selalu bilang, enggak loh Wan. Udah deh kita jangan mikir. Dan nah sama orang sakit kita juga nggak boleh nih. Makanya gue juga suka salah tingkah gitu. Karena terlalu positif, takutnya nanti jadi toksik buat yang sakit. benar juga. Ini benar juga. Iya, Positif karena negativity ya. karena orang sakit, terutama yang terminal illness yang kayak kanker ya, itu tuh nggak bisa tuh dibilang semangat ya. Jadi aduh, yang sakit jangan sampai salah komen deh. Nah, iya. Jadi lebih untuk kalau ya gue pokoknya ada di sini, if you need me I'm here, gitu aja. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Jadi jangan gini. Ih, gak kelihatan loh. Lu hebat loh. Itu ternyata nggak boleh ya. Satu, Jadi banyak bisa- belajar gitu. Sama gini, semangat. Semangat apanya mau disemangatin ya? Sakit Ya, semangat nggak bersyukur bisa ya. aja. Aduh bersyukur. Enak pasti yang sakit itu salah banget sih. gitu. Iya. Jadi ya gue juga takut gitu loh karena gue orangnya positif banget. Cuman di awal-awal ya mungkin karena kan Mungkin ada- I am the closest part gitu kan. Gue kan orang terdekatnya Irwan. Jadi kalau Irwan nggak suka, Irwan tinggal bilang. Iya. Kayak gue bilang gini, semangat lawan.
sering salah-salah. Iya, Gitu ya. Semangat lawan, bersyukur loh kita dokter kita bagus. Nanti gini, badan gue Be. Oh my Yang god. ngerasain tuh gue. Gue gimana mau semangat gitu. Ya. Ada momen-momen itu. Jadi gue aja yang merasa udah punya empati ya dalam keseharian. Gue jadi belajar banyak sekali Iya, gitu iya, juga. iya, Dalam hal ini gitu. Nah jadi susah-susah udah, nangis tiap pagi tiap malam udah. Tapi kita berdoa. Kemudian Stay positif udah, stay positif udah. Tapi jangan toxic juga jatuhnya. Betul, jadi kayak jaga-jaga juga gitu. Nah itu tuh semuanya udah, tapi pada akhirnya kalau dari sisi aku tuh justru melihat bahwa gila ya, ini perjalanan yang luar biasa. Dan sekarang gue tuh berpikiran gini, jadi curing the cancer actually itu bukan tujuannya. Tujuan bukan menyembuhkan, menghilangkan. Tetapi bagaimana memanage dan ibaratnya kalau memang cancer ini adalah sesuatu yang harus kita temenin selama hidup. Karena nggak ada jaminan bahwa dia akan hilang. Orang yang udah hilang 2 tahun, 3 tahun aja bisa balik tahun keempat. Iya dong. Jadi tujuannya itu adalah bukan lagi menghilangkan, tetapi bagaimana supaya kita bisa berdampingan dengan cancer ini dan kita memanage cancer ini supaya tidak mengganggu semaksimal itu gitu loh hidup kita gitu. Nah Bu Bek, Nah, itu misi yang tadi Bu Bek sampein, itu apakah disepakati juga sama Mas Irwan? Artinya, oke kita tahu ya misi kita pokoknya kita manage penyakit ini, kita jadiin teman dan lain sebagainya. Itu kan perlu ada kekompakan ya? Betul. Ya, nah itu yang nyampein dokter. Oke. Dan sepakat berdua ya? Iya, pada akhirnya itu ya. Iya. Karena kalau misalnya gini, tanda-tandanya kalau salah satu dari kita udah nggak sepakat tuh apa? Gampang aja sih. Tandanya adalah kalau Irwan udah nggak mau lagi Jalanin. Oh enggak, gue. chemo. Iya. Dari waktu itu sampai sekarang Irwan sudah menjalani kemoterapi 18-19 kali. 1 tahun in a year? Ini masih apa udah selesai? Masih. Ini masih nih, masih dalam proses. Iya. Senin besok kita berangkat untuk another kemoterapi dan kita mau ketemu dokter radiologi untuk melihat apakah ada kemungkinan dikombin dengan radiasi. Dengan, Oh my god. Jadi maksudnya tapi ya kalau lo pada ngelihat Irwan gitu ya, kemarin aja dia masih golf. Iya, gue ngeliatnya udah mulai Masih seger golf nih gitu kan. Iya, sekarang kita, nah itu dia. Jadi sekarang kita udah lebih berpengalaman bagaimana menangani momen-momen saat kemo ini dan sesudah kemo. Jadi waktu itu Irwan tuh ya, dan emang tergantung juga oplosannya gitu, koktail obatnya tuh seperti apa racikannya. Ada obat-obatan yang merusak nerve. Nah, dokternya itu menghentikan obat tersebut sebelum terjadi permanent damage, sebelum terjadi kerusakan permanen. Nah, jadi sekarang kita tahu, oh yang ini efeknya ke Irwan kayak apa. Beda-beda ya? Setiap ternyata ya? Setiap kemo. Beda. Setiap kemo tuh Jadi nah, tahu. itu beda-beda. Jadi kemo itu, jadi kayak gini. Oke, 5 kali pertama obatnya ini. Kemudian oh ini berhasil, PET scan, oh iya kelihatan. Jadi Irwan tuh udah sempet sampai yang di livernya itu hilang. Wow, hilang di Oktober tuh liver clean. Nah tapi kemarin di Desember, Juli liver clean. Oktober ya oke, tapi apa namanya primary cancernya pusatnya dia itu masih ada. Kemarin Desember agak drop lagi, 2 yang di livernya tuh timbul lagi, gitu. Jadi itu tuh ya, Iya tuh. yang aku juga pelajari dari menghadapi penyakit kanker ini. Iya. Sebenarnya sih rata-rata penyakit ya, tapi kanker ini benar-benar kayak gimana ya, kayak serba tidak pasti. Gitu. Unpredictable. Pagi bisa ada kabar baik, sore tuh bisa berubah, bisa lain lagi loh. Gitu. Hilang Kalau masih dalam rangka pemeriksaan ya. Nah, sekarang ini
juga kan tiap per 3 bulan per 4 bulan PET scan. Jadi PET scan itu tuh kayak Deg-degan ya. Selama Setiap menunggu hasil itu ya. tuh, selama menunggu itu pasti selalu deg-degan. aduh udah ini deh. Iya. Apa ibaratnya aduh cuman bisa berdoa. Surrender ya. Benar, benar. Betul. Tapi Bu Bek, Pasrah. ini kita ya di usia pernikahan. Kalau Bu Bek usia pernikahan udah berapa tahun? Tahun ini 27. 27 tahun, ya kan? Maksudnya dengan nggak ada cerita cancer ini aja, pasti udah mempertahankannya udah Oh iya. ya kan? bener. Apalagi dengan surprise yang betul. selalu dihadapi Betul, hampir setiap betul, hari kan? Betul. Itu gimana dong? Nah, jadi ya itu tadi kita ini kan udah sampai tahun ke-26 aja gitu kan. Itu kan kayaknya wow Iya banget dong. ya. Wow banget. Jadi ya tapi kedewasaan kita kan bertumbuh gitu kan. Makanya kalau memang bukan masalah-masalah yang besar-besar banget ya coba deh diusahakan Ya, gitu kan. paham. Tapi kalau kalau masalah besar tuh apa Bu Bek? Perselingkuhan berulang. Iya. KDRT KDRT. itu nggak ada ampun deh Iya. ya. Terus kalau sekarang kan urusan menafkahi. Iya. Kalau soal nafkah-nafkahan kan rezeki orang beda-beda. Iya. Setuju. Kemudian bagaimana deal kalian dari awal? Itu Iya. aja deh sama saling pengertiannya seperti apa. Tapi kalau udah KDRT Iya. dan perselingkuhan berulang, serial gitu ya. Itu tuh udah deh mesti dipikirin benar. Nah, jadi kalau aku sama Irwan kita tuh kayaknya udah sampai di momen bahwa kita udah tahu masing-masing dan percaya sama masing-masing bahwa kalau cinta sih udah pasti deh. Cuman ada momen-momen kadang gue nggak suka banget nih sama lu nih. Pasti. Lu juga Anak-anak tuh pasti ada ya. Lu nih lu jangan kayak begini deh, ya kan? iya. Demikian juga dia ke gue. Gue Iya. yakin juga ada hal-hal dari diri gue yang bikin dia empet juga banyak gitu. Jadi ya kalau bisa yang kayak ginian tuh dikomunikasikan. Kemudian ya kalau komitmen terakhir sih kalau kita ngobrol gitu aku selalu bilang sama dia. Nah, gue kan udah anak-anak gue kan udah gede-gede nih ya. 26 dan 23 gitu. Tara masih di rumah tapi kesibukan dia kayak kita jarang banget lihat dia gitu loh. Jadi kita berdua tuh selalu ngomong, wah we have to try to learn again to like each other better nih. Kita mesti belajar menyukai satu sama lain. Ngaji lagi nih. Ini tersindir ya. Karena soalnya Anak-anak udah mulai Cabut. Iya, soalnya kalau cinta udah pasti cinta. Ngapain juga kita sampai hari ini masih sama-sama kalau bukan dasarnya cinta. Iya dong. Tapi kalau orang cinta pun bisa sebel-sebelan gitu. Cuman kan gimana caranya supaya kita nih bisa menikmati hari tua happy gitu loh, ya kan? Nah, jadi itu kita udah komitmen itu. Yuk kita coba untuk menyukai satu sama lain dengan lebih baik. Jadi Coba. cari muka dong ya. Sekarang udah mulai cari muka, apa nih yang disukain sama Irwan ya, gitu ya. Ih, orang gue tuh kalau berantem sama Irwan ada nih misalnya gini. Ini kan normal banget ya gini. Kita lagi jalan di pinggir jalan gitu. Terus mobil belakang tin. Terus Irwan nih, apa sih? Nah terus gue bilang ini, udahlah kayak gitu aja lo. Tau gak Irwan bilang apa? Lo nih ya Bek ya, dengan lo kayak gini, keselnya gue sama orang itu pindah ke lo. Tapi bener. Jadi, bener sih. Oh iya, gue gak terima dong. Gue bilang, terus lo mesti gimana? Udah Bek, kalau gue kayak gitu, lu udah tahu gue tuh emosi sesaat, lu diem aja. Itu aja masih belajar ya, 27 tahun kita masih Kan berarti gue tahu ya, besok-besok kalau dia gitu, Ya udah. gue diem aja. Daripada keselnya pindah ke gue. bener tuh, catat ya Sweet Moms ya. Nggak usah berupaya untuk terus-terusan bener sering kayak gitu soalnya, tapi urusan anak-anak biasanya udahlah cuma gitu aja, kan jadi dimarahin terus ya kalau hal-hal kecil juga dimarahin. Tunggu hal-hal besar aja deh kalau mau ngomel gitu kan. Nah itu dia juga tuh kalau kayak gini tadinya aku berantemnya berdua sama anaknya, sekarang jadi bertiga sama kamu gitu. Jadi lebar karena sepele. Tapi Jadi banyak pelajaran kan. Tapi dengan kondisi sekarang kan jadi kan waktu lebih berdua lebih banyak gak sih? Iya, banyak. Terus kondisi dengan sama si Ron sakit, jadi waktunya lebih merhatiin dia, ngurusin dia. Gua rasa sebenarnya perasaan cinta juga makin tebel.
Iya nggak sih Bu Bek? Bersemi kembali Jadi berbuka bunga lagi nggak sih Tapi gitu lah. mungkin gengsi aja untuk lebih untuk meromantisasikan. Ya nggak sih? Sebenarnya gini sih Nol, kalau dalam hidup kita gitu ya, perkawinan 26 mau 27 tahun ini not about being romantic Again. anymore gitu. Tapi lebih ya menikmati aja kayak gue udah kenal tuh gaya-gaya Irwan kalau lagi merhatiin kita misalnya gini, kayak misalnya dia kesel nih, wah di rumah nggak ada makanan, sementara kan makanan mesti diperhatiin ya. Cuman kadang-kadang ya gitu juga kita serba salah. Aku sama tim belakang tuh, tim mbak yang nyiapin gitu kan, masakan buat bapak gitu, udah disiapin, bapak gini gak selera. Ya kita orang sehat aja kadang gak selera, apalagi dia gitu kan. Terus dia bilang, gue keluar aja deh gitu. Nanti dia pergi nih, kita udah, kalau gue sih pribadi gue udah gini, aduh dia kesel deh gitu kan. Tapi nanti dia pulang dia gini, nih gue bawain untuk lo. Nah itu tuh sayangnya Irwan. Iya. Bentuknya kayak gitu, gitu. Jadi Gaya. udah mulai kenal gitu. Nah jadi ya udah sekarang sih bersyukur tiap kita ke Singapura kan kebanyakan kita berdua Iya. jadi ya udah kita waktunya untuk ya berdua lah quality time walaupun cuman diem-dieman ya kadang tuh cuman diem-dieman ya mau ngomongin apa lagi mau gosip ya kan ngomongin orang gitu kan kayaknya belum tentu kita cocok deh nih ya mau ngegosipinnya siapa gitu kan nah jadi ya udah gitu dinikmatin aja tapi yang pasti di sini gini kayak gini kan gue cerita kan kayaknya gampang ya gitu. Enggak. Masa-masa sulitnya juga yang kita nangis, yang aku sendiri juga merasakan stresnya gitu ya. Itu luar biasa. So many things happen to me for this last 1 year. Kita balik nih, ini pas banget nih karena ada artikel dari American Cancer Society yang bilang pasangan dari pasien kanker itu sering banget mengalami tekanan emosional yang besar. Sehingga dukungan emosional dan cara coping yang sehat itu menjadi kunci untuk tetap bertahan di masa sulit. Nah, how do you deal with it? Jadi perhatiin nih ya, kalau orang sakit pasti semua fokus berpusat kepada si sakit. Itu dia. Jadi kalau sampai ada gitu ya yang nanya, Bek, gue nggak mau denger tentang Irwan, gue mau tanya lo apa kabar? Ya, pokoknya kalau ditanya nih dengan sungguh-sungguh gitu, how are you? Aku tuh ada kesempatan waktu itu ada temen yang suaminya juga lagi sakit di Singapura waktu itu kita sama-sama kondisinya sama CA kolon juga tapi dia udah duluan dia sebenarnya temennya kakak gue gitu nah terus waktu itu Irwan udah lagi di kamar di hotel terus Wan gue pergi dulu ya gue mau ketemuin namanya Cynthia gue ketemu Cynthia terus Sin gitu kan terus dia gini how are you dia gitu ya being Becky Tumewu I'm okay, I'm good, gitu kan, gitu. Kebayang lagi. No, I want to really know, how are you? Wah, Tumpah. nangis deh. Wah ini juga kalau inget-inget tuh nangis lagi. Nangis gitu, nggak apa-apa, Bek, nggak apa-apa gitu. Emang berat banget sih. Karena orang sakit itu maksudnya kayak orang terdekat kita kan. Kita berempati dengan dia. Kita ngerasain kayak apa yang dia rasain, ketakutannya, kekhawatirannya, dan lain-lain. Tapi nggak gitu aja, kan kita juga mesti kuat untuk ngurus dia gitu. Nah jadi yang gitu-gitu tuh memang sangat berat. Jadi waktu gue ngerawat Irwan, daya tahan tubuh gue, ini kita bicara realita. Daya tahan tubuh gue tuh sempet drop banget, sampai gue tuh kena herpes. Ya karena daya tahan tubuhnya drop. Herpes zoster tuh yang terkenal cacar ular itu. Berarti tanpa disadari Bu Bek sendiri stres. Bukan lagi. Sadar itu tuh bener-bener sih, dan aduh waktu itu gue kurus banget po segini padahal makan kayak orang gila. Nah itu tuh bulan-bulan April Mei kurus banget. Juni Juli Agustus ya mulai menyesuaikan diri kan stresnya tapi tetap jalan kan. Abis gitu kemarin Oktober November naik timbangan melar bloated.
itu Hormonal ya? hormonal banget. Nah itu jadi keluarnya di situ. Udah ke akupuncture, udah ke dokter akupunktur, udah ke dokter ini, udah cuman belum ke dokter hormon. Kayaknya memang mesti ke dokter hormon. Nah anyway, jadi kena herpes zoster, kena pun bayangin ya, waktu gue kena, yang gue pikir tuh, gue gak boleh ngeluarin Irwan. Iya. Langsung mikirin gak diri sendiri udah. Iya loh, itu tuh waktu, tahu kan, gue kan punya suami kedua dokter SPKK ya, Iya. dokter Antoni Handoko. Ini saking deketnya, sahabatnya berhenti dari zaman dulu. jangan sampai salah ya. Bukan ya Mams. Dokter Antoni Handoko SPKK. Waktu itu tuh kok ada spot di sini. Nanya sama Tara kan juga biar bagaimana kedokteran gigi kan kedokteran umum juga belajar. Mah coba tanya Om Tony deh ini apa, karena kayak ada apa namanya ada airnya diisinya gitu. Terus aku takutnya itu mama herpes loh. Hah, gitu kan. Di sini sama di sini. Gue foto kirim ke Tony. Tony cuman gini yang nomor dia telepon. Waduh dia telepon nih. Kalau nggak penting kan biasa aja gitu. Dia gini, Bek, pakai masker deh. Tuh langsung disuruh pakai masker. Oh, Bu Bek yang pakai masker. Iya, karena aku kan bisa nularin gitu kan. Kita nggak tahu nih airborne herpes ya? karena bisa airborne gitu kan. Terus, padahal sih sebenarnya yang airborne itu lebih dari cairan. Tapi pokoknya Aman ya buat Dokter Andi Antisipatif ya. lo pakai masker deh, soalnya nanti kalau lo deket suami lo, dan mulai sekarang lo jangan deket suami lo itu spray ini ganti semuanya gini-gini karena suami lo ini rentan banget. Waktu itu Irwan lagi habis tambah stres gak tuh. aduh gue langsung pindah tidur di bawah bersama anjing. Dalam arti sesungguhnya anjing-anjing gue ada 3. Anjing-anjing gue ada 3. Manja semua. Nemenin gue tidur di bawah bersama anjing-anjing itu. Anabul. Iya kan? Nah jadi bahkan waktu gue sakit pun yang gue pikir nomor 1 tuh Masih gak Irwan. boleh nularin Irwan. Iya. Terus udah ya, abis gitu apa yang kedua gue pikirin? Gue harus cepet sembuh karena gue harus ngurusin Irwan kemo gitu. Iya. Jadi ya udah 2 minggu bersih loh. Gue dengan perawatan dokter Antoni Handoko SPKK itu. Nah, ya kan? Bu Bek, berarti kan sebenarnya kalau dibilang berkorban, setuju nggak sih? Apa yang udah Bu Bek lakuin untuk Mas Irwan ini adalah sebuah pengorbanan atau? Nah itu juga gue mau tanya Mes, maksudnya ini kan berarti ada penyesuaian ya, namanya kita perempuan ya, kadang-kadang kalau lagi bete-betean, gue gak mau sapa dia, biarin aja gitu kan. Cuma kan ini kan dia laki gue egonya. sakit, Aku sebenarnya terjadi sedih kok, banget Mon. sama dia. Kadang-kadang Tapi aku gue jadi juga nggak gitu. nyapa dia. Kalau dia lagi menurut gue gitu, misalnya gini, kok lo nyebelin ya gitu. Ini lagi kadang Lagi sakit. ngambek. Keadaan sakit nih. Maksudnya udah sakit, terus ya ada ketidakcocokan. Iya, pastilah. Iya dong, bukan berarti Ada kemudian kerikil. oh iya deh karena lo sakit walaupun gue gak setuju, gue setuju deh, nggak bisa. Oke. Gitu juga. Ada saatnya Ini- Bek juga ada Iya, saatnya iya, bisa. iya. Pasti gue bisa ngambek gitu. Ya, ini yang pengen aku gali sebenarnya buat pelajaran juga buat sweet moms yang di rumah, bahwa ketika kita jadi caregiver, kita tuh tetap harus mikirin Diri kesehatan sendiri. diri sendiri loh. Jadi kalau memang saat itu kita ada sesuatu yang nggak sesuai, nggak apa-apa Tapi kan juga tetap kok. tapi Lagi kan nggak tetap pengen harus nyapa. dikelola Mes, mungkin Iya. sebelum kita jadi caregiver, Iya. mungkin ya kalau gue marah gue sebel aja gitu. Kok ini kan akhirnya apa gimana nih? Oke. Apa dipilih masalahnya? Oke, Apa gimana? nah ini menarik sekali nih. Apakah ini termasuk pengorbanan? Iya. Oke, kalau mau dibilang ada nggak yang dikorbanin, tentu ada. Kalau aku bilangnya gini, aku juga banyak kehilangan loh di momen-momen ini. Antara lain yang aku kehilangan itu adalah rutinitasku. Iya. Yang membuat aku happy, yang membuat aku lebih sehat, olahraga. Gue kehilangan rutinitas gue loh. Dan kumpul-kumpul sama temen gue, Iya. ada loh momen yang jadi kan tahu kan manajer gue Patty kan. Patty kan not only my manager, she is my best friend, she is my cousin gitu kan. Jadi yang mana kita tuh tiap hari hampir pasti ada urusan kita ketemu gitu. Itu tuh nggak ketemu. Ada satu momen, iya
2 minggu, 3 minggu ada satu momen kita ketemu, aku bilang, Pat kita makan siang. Gue kepengen banget makan pasta sama pizza. Ya udah yuk kita ketemu lah. Nangis loh dia ketemu gue. Ya gue juga kalau dia nangis ya gue juga jadi ikut nangis gitu kan. Karena ya gitu kangen terus dia juga mikirin gue Berarti cukup gitu. lama ya nggak Iya, ketemunya? tapi gue juga pikir loh, well this is my journey gitu kan. Patty mau ada di situ tapi kan belum tentu Irwan nyaman sama Patty gitu loh. Jadi memang kita ini kan other half-nya gitu kan, pasangan kita gitu. Nah, jadi apakah itu pengorbanan? Ya kalau mau dikatakan pengorbanan, ya pantas untuk dikatakan sebagai pengorbanan. Tapi kalau aku melihatnya ini adalah ya bagian dari komitmen. Betul. Iya benar-benar. Komitmen kebersamaan kita. Yang tadi Angie bilang di awal ya, Iya. ketika kita decide untuk Iya. menikah ya, lo harus Benar. tahu bahwa hidup Iya. kita ke depan Senangnya. kita nggak pernah tahu kayak apa. Jadi ternyata ini adalah yang tadi dikatakan waktu kalau kita Katolik menikah ya, ya through thick and thin, through sickness and health gitu. Ya ini sekarang lagi benar. sickness and health gitu. betul. Nah kan kita sekarang lihat deh pasangan masing-masing lagi sehat aja kadang nyebelin, gimana dia sakit Itu mau. dia. Jadi Iya kan gitu. Bubek udah membuktikan ya, janji suci pada saat pernikahan. Ya mungkin Ini kita bukan cuma masih diucap, tapi bukan cuma dijalani. diucap. Iya. Karena menurut gue mendampingi suami pada saat dia yang tadi Bubek bilang lagi kesulitan ekonomi, mungkin beda loh halnya Iya. ketika suami ini lagi sakit berat. Betul. Karena kita juga ikutan sakit. Iya. Makanya kalau Bubek bisa sampai sepositif ini dan sekuat ini, aku cuma pengen nanya, apa sih support system yang terbesar yang Bubek dapetin? Apakah dari keluarga, dari Mbak Patty, atau dari sahabat, atau dari pendekatan spiritual? Apa sih yang bikin Bubek akhirnya? Jadi ini katanya kalau kita ngomong sistem nih integrated. Iya pasti. Integrated support system. Jadi kalau aku tuh bersyukur, aku tuh punya keluarga ini ya, keluarga besar. Jadi The Tumeus ya. The Tumeus itu dahsyat sih. Aku punya 4 orang kakak yang semuanya tuh dan support itu tahu kapan mereka harus ada, kapan mereka harus dari jauh aja. Nah kemarin itu kebanyakan dari jauh aja. Tapi I know they're there for me. Kemudian dari keluarga dermawan pun ya kakak-kakaknya Irwan juga luar biasa, keponakannya dan lain-lain. Nah kemudian kita sebagai satu kesatuan keluarga, Tara dan Kayla itu Gimana Tara dan Kayla? Anak-anak sih. Ya kan Tara dan Kayla it's not itu easy for them juga yes. kan. Dan mereka kan sebenarnya dari semua orang ya yang ada di dalam hidup gue, itu kan Tara dan Kayla, hidup gue dan Irwan. Itu kan Tara dan Kayla yang paling mengenal ayahnya. Seperti apa dan ibunya. Jadi every time gitu dari waktu ke waktu mereka selalu juga checking on me. Mama gimana? Ini. Dan nah ini nih. Kan banyak orang bilang gini, "Bek, kalau lu capek suruh anak lu aja." Gantian. Karena udah gede, harus selalu kan? lu. Iya. Nah, tapi kalau buat aku ya, ini point for me, ya bisa diterima, bisa tidak gitu ya oleh siapapun, terserah. Tapi untuk aku adalah gini, anak-anak gak memilih loh dari mana mereka lahir. Tapi suami gue ini, gue loh yang milih. Iya. Ya, jadi apapun yang menjadi masalah suami gue ini, nomor 1 yang harus urus dia itu adalah gue. Iya. Gak mau gue ngebebanin anak gue. Lah, gue aja bisa stres nemenin dia. Masa gue mau lempar anak gue untuk ngalamin stres juga sama bapaknya? Gak mau gue. Karena Gitu pasti loh. berat pasti buat anak-anak. Iya, jadi selama gue masih sanggup, kecuali gini, aduh mah, aduh kak, mama ada kerja nih. Itu yang cerita. Jadi mama cuman bisa antar papa, tapi hari kedua itu mama harus pulang misalnya gitu. Gantian ya, nah gantian deh tuh. Ada Tara, ada Kayla, ada sahabat. Nah jadi anak-anak tuh luar biasa. Jadi kalau untuk anak-anak karena mereka juga ada di journey ini bersama dengan kami sebagai keluarga, ya kita kompak lah. Kemudian teman-teman, sahabat-sahabat yang tahu bahwa kayak mereka bisa
mereka bisa mensupportnya tuh dengan seperti apa sih Iya, gitu, iya, ya kan? iya. Dengan be there, jadi nggak harus selalu lo ada gitu di depan monyong kita gitu, enggak. Tapi mereka tahu bahwa mereka udah kasih tahu bahwa pokoknya lo perlu gue ada, gitu loh. Iya. Nah jadi ya yang kayak gitu juga Itu penting ya. Jadi Tapi untuk anak-anak sendiri nih, di awal mereka tahu bahwa papanya tuh sakit, mengidap penyakit kanker, itu mereka punya ada ini sendiri nggak sih? sedih banget. Ketakutan, terus Iya. kena Mereka ke dirinya mentalnya gimana? mereka sendiri, pasti ada nggak sih? Kalau sedih sekali, sedih banget, itu ada pasti. Momen waktu Irwan kasih tahu Tara, duluan si Tara tuh tahu. Waktu kasih tahu Kayla, dan Kayla tuh emang deket banget ya sama Irwan. Dan Kayla udah di Perth, Perth dong. ya. Itu juga, waduh sedih banget. Maksudnya, nah Tara itu kan dokter ya. Jadi kan dia udah tahu gitu. Terus kan waktu kita mengunjungi 3 dokter itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Tara tuh udah nanya dari hari pertama, apa kata dokter? Apa kata dokter? Apa kata dokter? Kita selalu bilang untuk belum ada putusan nih, gitu. Belum ada penjelasannya gitu. Nah Tara tuh gini, masa belum ada mah? Gitu. Iya. Nah tapi waktu itu kita sepakat, aku dan Irwan sepakat bahwa ntar aja Bek. Kita pulang ke Jakarta, kita ngomong sama Tara, habis itu kita ngomong sama Kayla. Oke. Gitu. Jadi proses Tapi Bu dari Bek awal pernah gitu. nggak sih berpikir dalam hati itu kayak, ini anak gue juga pasti kena mental. Iya. Gimana ya gue nguatin anak-anak tapi sementara gue Iya, juga juga nguatin pas sendiri tuh nguatin belum. diri, nguatin pasangan, nguatin anak. Exactly. Jadi Itu ya, nggak kebayang, gue. makanya waktu itu gue rasa gue tidak cukup baik merawat diri sendiri. Oh makanya sampai kena sakit. Macem-macem kena sakit, daya tahan tubuh turun, kemudian kena mental juga, Bube kena mental gitu ya. Karena aduh bloated, Iya, naik timbangan dan lain-lain. Yang maksudnya yang nggak yang maksudnya nggak umum gitu Iya, terjadi iya. pada diri gue gitu ya. Nah jadi sekarang gue tuh benar-benar berusaha untuk mengembalikan kepada rutinitas yang bisa memberikan kekuatan ekstra gitu. Jadi I do what makes me happier, Iya. olahraga yang nomor 1, kemudian kalau di rumah Irwan mau pergi, ya udah Irwan pergi. Becky ngapain? Becky mau di rumah aja nonton Netflix misalnya gitu. Itu tuh benar-benar Me time gue tetap. perhatiin. Iya. Kemudian gue nggak bisa ke gym, gue panggil PT-nya ke rumah gitu. iya. Ya kita terberkati lah ya, bisa punya privilege Iya. itu Iya. gitu. Jadi ya gue pinter-pinter aja gitu menangani, dan gue nggak terlalu baperan. Iya, Ada iya, momen-momen Irwan lebih low dari biasanya. Harus ditanamkan ke diri gue sebagai caregiver bahwa it's not about me, it's not about me, this is not because of me gitu ya. Ini memang lagi masanya Irwan sedang merasakan banyak hal, biarkan gitu dia merasakan itu. Gue juga nggak banyak ngomong, gue cuma bilang are you okay Wan, ya lagi gini ya udah. Jadi gue juga nggak maksa untuk manteng di Iya, depan Irwan iya, gitu, iya, enggak. Gitu loh. Jadi kayak main layangan tuh Iya, lu bisa tarik tarik ulur. ulur, Iya. jangan sampai dia tak putus layangannya lepas gitu. Iya. Betul. Jadi ya kayak gitu sih. Seru ya, ya Allah. Tapi ya, gue tuh punya, jadi dari awal, oh ya, sampai gue tuh keidean, one day one time I will do this, mudah-mudahan soon ya. Gue akan membuat support group untuk caregiver. Itu penting, caregiver, terutama cancer sih. Nah, tadi pagi sebelum syuting, gue tuh ngebaca satu postingan orang di Instagram. Boleh nggak gue baca? Boleh banget. Karena menurut gue tuh, aduh Inspiring. gila, ini kayak kata-kata, kayak pikiran-pikiran gue tuh ditulis sama dia gitu loh. Jadi gue ngerasa wow luar biasa. Nggak kenal sih gue sama orang ini, tetapi gue ngerasa ih gila ya apa yang dia tulis ini benar-benar menggambarkan apa yang ada di pikiran, dan pasti banyak orang merasakan hal yang sama sebagai caregiver. Terutama caregiver cancer. Namanya Faye Haryati Prameswari. Kalau lagi nonton Mbak Faye, salam kenal ya. Hai Mbak Faye. Coba kalau bisa di tag ya nanti ya. Iya, Mbak Faye. dia tulis gini, Faye 339.
Dia tulis untuk caregiver cancer, untuk caregiver kanker, lelah yang tidak pernah sempat diceritakan. Dia menulis begitu. Ini dia nulisnya karusel ya. Jadi dia bilang ada lelah yang tidak pernah meminta jeda. Ia tinggal diam di dada dan tetap bertahan karena cinta. Belum apa-apa itu mewah. Aku juga. Menjadi caregiver adalah belajar hadir tanpa selalu terlihat. Menjaga napas orang lain sambil menahan napas sendiri. Lelah ini bukan sekedar fisik. Ia adalah doa yang diulang pelan, takut yang disembunyikan, dan harapan yang harus tetap hidup meski hati gemetar. Seringkali tidak ada ruang untuk berkata, saya juga lelah. Karena cinta terasa harus kuat, harus tenang, harus selalu siap. Namun semesta mencatat segalanya. Setiap malam tanpa keluh, setiap sentuhan yang menenangkan, setiap cinta yang tetap memilih untuk hadir. Meski diri sendiri hampir runtuh. Lelahmu bukan kelemahan. Ia adalah jejak suci dari hati yang memberi tanpa syarat. Dari jiwa yang setia di tengah ketidakpastian. Jadi, ini terakhirnya nih. Pesan saya untuk para caregiver, kamu juga layak dipeluk, kamu juga berhak berhenti sejenak, merawat diri bukan meninggalkan cinta. Ia adalah cara agar cintanya tetap mengalir tanpa menghilangkanmu. Kamu penting dan lelahmu didengar. Ini bagus banget. Kita pilih Aku layak dipeluk. You're the strongest ever. Jadi justru itu yang kebayang dari tadi waktu Bu Bek cerita gitu. Gitu. Dan berapa lama tadi sepanjang Bu Bek cerita, aku yang aku lihat tuh senyuman. Iya. Dia tuh bisa cerita semuanya. Maka aku dari tadi juga merhatiin nih orang cerita sambil senyum. Iya. Tapi kita keiris-iris ya. Karena ya kepingin nulis kayak gini aja. Ada di kepala gitu. Tapi nggak pernah kesempatan untuk keluar. Benar-benar Nah, wakili ya. tahu-tahu kok ada tulisan kayak gini. Ini bagus banget. Thank you banget untuk yang nulis ini. Nanti Kamu hebat aku banget kasih Bu tahu ya. Bek. Aduh sih. Kamu tuh dipilih, ngobrol. Bu Bek tuh dipilih Tuhan untuk Iya, bisa iya, apa ya, untuk bisa mengurus seorang Iya. laki-laki sih. Dan ini Ibu Bek tuh terpilih sih. Iya, Iya. Terpilih. Dan iya sih itu udah kalau kita melihat dari luar, disadarin. satu juga yang menjadi berkat buat Bu Bek adalah Bu Bek dikelilingi oleh dua anak yang begitu pengertian dan sayang sama keluarga, Iya, selalu iya. ada. Terus udah gitu quote unquote calon mantu yang juga selalu ada. Masih kan beruntung banget punya Bu Bek. calon mantu nanti kayak satu Yang episode baik-baik. ya. Calon mantu ya, calon mantu beruntung banget punya calon mertua. Nanti kita calon mantunya aja di tangan Iya. Jadi calon mantunya Bu Bek ini sampai, boleh ya diceritain ya, sampai melakukan aksi ikut ngebotakin Saat Irwan kepalanya lagi untuk memberikan Nanti lihat fotonya ya nanti ya di sini. makanya Mas Calon Irwan. papa mertua. calon mantunya Bu Bek itu kalau buat Gen Z itu dikenal sebagai cowok green flag. Iya, benar. Itu tuh ada sampai oke cowok green flag itu siapa? Calon mantunya Bu Bek. Silakan Ya. dicari ya. Sweet Mom Ya, silakan itu. dikepoin siapa calon mantunya Bu Bek. Ini di bawah ini yang melakukan pada saat kemo Mas Irwan tuh Dia rambutnya foto botak. berdua. Tiba-tiba dia juga ikutan loh ngebotakin rambutnya. luar Padahal kalau gue nanya, dia kan nggak ada syuting, kok tiba-tiba dia botakin rambut. Itu pas lagi gak ada schedule syuting dalam waktu dekat. Jadi aman, udah dihitung kapan numbuhnya. Luar biasa ya. Manjanya rambut lama loh. Iya. Tapi balik lagi ya Sweet Moms, intinya buat caregiver yang ada di luar sana, Bu Iya. Bek nggak sendiri dan kalian juga nggak sendiri. Kalian nggak sendiri, Semoga episode ini bisa jadi penguat untuk semua caregiver di luar sana supaya gimana sih cara nge-handle emosi diri, gimana caranya ngadepin orang yang sakit dan lain sebagainya, dan pasti Sweet Moms harus banget nonton episode ini ya. Dan satu lagi nih dari obrolan kita di Deep Talk kali ini sama Becky Tumewu. Kita juga harus mulai melihat satu hal ini, kita dibukain matanya apa? Bo, lo ketemu orang sakit pasangan gitu ya. Jangan lupa nanya pasangannya juga. Iya. Jangan cuma nanya si sakit. Itu betul. Yes. Ternyata kita tuh suka lupa nanya, sakitnya gimana laki lo, gimana laki lo. Iya. Tapi kan kalau How dalam are sebuah you? rumah tangga gitu ya,
lo nggak sendiri lo ngejalanin ini gitu. Dan Kita pelajaran harus satu nanya lagi juga. tadi yang Bu Bek juga bilang, jangan sampai salah nanya. Itu juga ya. Itu di highlight banget, ya kan, yang tadi semangat ya kan, Iya. lo apa kabar, apalagi tadi pertanyaan-pertanyaan yang salah mungkin yang Semangat ya, aduh Iya, kok iya, iya. lu kelihatannya Terlalu oke klise. loh. Nggak kelihatan sakit. Iya, lu Malah nggak kelihatan sangat sakit. mengganggu mental. Karena kalau lo ngomong gitu, pasti nih yang sakit nih ya lu nggak lihat aja. Lo nggak tahu waktu aja. ya lu nggak tahu aja waktu gua. Kalau deket kan mungkin dia bisa ngomong, lu nggak tahu aja gua tuh lagi kepayahannya gitu kan. Nah biasanya Irwan tuh suka kalau ada temennya gitu ya yang bilang, wah Wan, lu kayaknya wah lu hebat ya gini. Kak Irwan kalau jawab tuh gini, gue nggak selalu kayak gini kok. Iya. Gitu dia bilang. Iya. Gue nggak selalu kayak gini. Nah sama kalau orang ini, aduh hebat ya lu bisa gini tuh, Becky sih ngerawatnya baik. Dalam hati gue, oh ya terima kasih. Cuman maksudnya ya lu juga nggak tahu aja gitu gue. Tapi I'm very grateful kalau di appreciate gitu. Jadi ya untuk ya kalau ada nih ya pasien-pasien yang sedang berjuang atau orang-orang yang tengah memang sakit juga, tengah berjuang, ya kadang mesti diingetin juga bahwa siapapun yang ada di sekitar lo dan setia untuk ada di sana, jangan lupa juga untuk diapresiasi dan dinotis kehadirannya. Tuh. Udah ya sudah, aku udah sesak napas nih. Aduh gila Bu Bek makasih banyak Thank ya. you Bu banget. Bek udah share sama kita. Ini pertama kali loh aku share tentang my journey with cancer with Irwan. Iya. Thank you so much. I'm very happy to be here. Seneng Semoga banget. bermanfaat apa yang udah di-share sama Bu Bek. Kita doain semua nih untuk Bu Bek, untuk Mas Irwan, mudah-mudahan bisa melewati Terima kasih. semua dari Terima ini. kasih. Ya udah Sweet Moms, kita ketemu lagi di Thank you next ya.